Bun, monggo Pak Asmo. Bun. Assalamualaikum Pak Mus, Pak Holik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang bertemu dengan semua hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching panjenengan. Saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya dapat kira-kira bisa membantu panjenengan semua ini. Terima kasih Pak. Saya ingin Pak Asmo membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan present atau hadir sepenuhnya, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang bermakna dan berbobot. Baik Pak, saya akan mendukung panjenengan dalam hal ini. Bagian mana yang ingin panjenengan fokuskan pada observasi saya ini Pak? Saya berharap Pak Asmo dapat memperhatikan cara saya dalam mendengarkan aktif dan cara saya untuk mengajukan pertanyaan yang bermakna dan berbobot Pak Asmo. Iya Pak Malik. Bagaimana menurut Pak Holik sejauh ini, mana tingkat kemampuan Pak Holik dalam hal ini Pak? Dalam hal sebagai coach ini Pak? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif, kemudian merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing teman sejawat atau membimbing murid dalam pembelajaran. Oke Pak, saya paham. Apa harapan Pak Holik dari observasi kita nanti Pak? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya Pak Asmo, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Seperti itu Pak Asmo. Moga Pak Holik dilanjut untuk proses coachingnya dengan Pak Mus. Oh, nggih. Terima kasih Pak Asmo. Sama-sama Pak Holik. Saya jadi apa Pak? Lupa saya Pak. Jadi guru. Oh, jadi guru. Nggih. Ya Pak, jangan jadi Pak Mustafa. Oh, nggih. Kok ini yang salam kok muridnya dulu Pak ini Pak? Ya, karena saya yang dipanggil ke perpustakaan. Oh, nggih, monggo. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Rafa? Apa kamu sehat? Alhamdulillah, saya sehat Pak. Oh iya. Saya ingin ngobrol sini sama kamu. Kira-kira Bapak mengganggu kegiatan kamu apa enggak? Oh tidak Pak, silakan. Ada apa ya Pak? Ngobrol saja. Soalnya kita sudah lama nggak ngobrol kayak gini. Akhir-akhir ini Bapak perhatikan kamu selalu menyendiri. Kalau berada ulangi. Bapak perhatikan kamu selalu menyendiri kalau berada di kelas. Kenapa Rafa? Sebenarnya saya juga ingin ngobrol sama Bapak, tapi saya malu Pak. Alhamdulillah sekarang saya bisa ketemu Bapak. Jadi apa yang bisa Bapak bantu? Dan apa yang kamu inginkan setelah ngobrol kali ini? Saya hanya ingin mendapatkan pencerahan tentang masalah saya, Pak. Terus ada lagi? Saya merasa tidak nyaman di kelas, Pak. Sepertinya saya tidak cocok dengan teman-teman di kelas. Terus apa yang membuat kamu tidak nyaman di kelas dan tidak cocok dengan mereka? Saya juga tidak tahu, Pak. Mungkin ini juga salah saya sendiri sih. Coba ceritakan kenapa sih kamu menjadi tidak nyaman di kelas? Sebenarnya saya juga mau bergabung dengan mereka, Pak. Kerja kelompok, mengerjakan soal-soal bersama-sama. Tapi
Setiap kerja kelompok saya selalu bekerja sendiri. Sementara teman-teman yang lain hanya ngobrol, membuat mainan dari kertas. Jadi saya memutuskan lebih baik bekerja sendiri, Pak. Gitu ya. Selama ini apa yang sudah kamu lakukan supaya kamu tidak bekerja sendiri? Setiap kerja kelompok saya sering mengajak teman-teman untuk bekerja sama, Pak. Saya selalu memberitahu kepada mereka kalau teman-teman tidak bisa mengerjakan. Kalau boleh Bapak simpulkan, kenapa kamu tidak mau bergabung dengan mereka kalau bekerja kelompok? Karena setiap kerja kelompok kamu selalu mengerjakannya sendiri, bukan begitu? Betul, Pak. Setiap pelajaran apa saja, kalau mengerjakan soal di kelas, pasti selalu saya yang harus mengerjakan sendiri, Pak. Oh, gitu. Baik. Sekarang kamu sudah tahu masalahnya. Apa ada lagi selain itu permasalahan yang kamu hadapi? Sepertinya tidak ada, Pak. Sebenarnya loh, Pak, teman-teman saya di kelas itu baik-baik, mereka sopan, rasa kekeluargaannya kuat, atau mereka pikir saya mampu ya, Pak. Cuma sayangnya saya tidak mau dibebani terus oleh mereka. Nah, itu dia. Mereka menganggap kamu itu pintar. Kira-kira untuk kedepannya apa yang ingin kamu lakukan? Saya bingung, Pak, harus bagaimana dan apa yang harus saya lakukan. Dari beberapa hal yang sudah kamu jelaskan, hal mana yang menjadi prioritas pertama? Pertama, saya akan minta maaf kepada mereka, Pak, atas sikap saya. Yang kedua, saya memahami mereka karena ketidakmampuannya. Dan mungkin yang ketiga, jujur saya bangga dengan saya sendiri karena dipercaya mereka, Pak. Dan mau ikut bekerja sama dan tidak menyendiri lagi, Pak. Keren. Nah, Bapak bangga sama kamu. Kira-kira ada hal lain yang akan kamu lakukan? Saya akan membuat kelompok belajar di kelas, Pak. Dan saya bersedia apabila diperlukan untuk membimbing mereka selama saya mampu loh, Pak. Nah, ini yang Bapak suka. Bisa jelaskan lagi ke Bapak lebih jauh lagi? Iya, Pak. Saya akan membuat jadwal untuk menentukan harinya dan siapa saja yang mau ikut dalam kegiatan itu, Pak. Apa yang kamu maksud itu tutorial sebaya? Apa itu, Pak? Tutorial sebaya itu pemberian bantuan dalam belajar oleh teman yang mempunyai prestasi akademik. Prestasi akademiknya baik dan memiliki hubungan sosial yang tinggi. Oh, gitu ya, Pak. Ya udah, saya paham, Pak. Saya paham. Nah, dari obrolan kali ini, apakah kamu bisa menceritakan kembali apa yang akan kamu lakukan berikutnya? Saya akan bergabung dengan teman-teman dan bekerja sama jika belajar kelompok, Pak. Dan saya akan membuat tutorial sebaya yang seperti Bapak jelaskan tadi. Nah, Bapak suka sekali dengan apa yang kamu capai dalam diskusi kali ini. Lalu komitmen apa yang akan kamu jalankan dengan rencana ini? Setelah dari sini, saya akan menemui teman-teman saya di kelas, Pak. Dan saya akan mengungkapkan kegiatan yang akan saya rencanakan. Siapa yang akan membantu kamu untuk menjalankan komitmen itu? Mungkin saya akan meminta Filio, Pak, untuk mengingatkan dan membantu saya dalam menjalankan komitmen saya, Pak. Nah, ini baru namanya anak hebat. Kamu pasti bisa. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Kalau gitu saya permisi dulu ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Rafa. Semangat ya. Terima kasih, Pak. Sampun. Bun. Monggo Mas mau lanjut. Nanti kalau singkat ya tuh. Enak ngeten, Pak. Ndak lama-lama, Pak. Lah kate karang kesuwen Ya, nggih. Monggo lanjut jenengan
Sebentar, Pak. Saya nyari tagnya dulu, Pak. Oh, iya, Pak. Nah, pun. Monggo, Pak. Baik Pak Khalid, saya ingin membahas hasil observasi saya yang telah saya lakukan pada sesi coaching tadi. Bagaimana Bapak menilai performa dalam kompetisi tersebut, Pak? Saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik, Pak, dalam kompetisi itu. Apa yang membuat Pak Khalid merasa demikian, merasa telah melakukan dengan baik? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif pada coach saya, kemudian saya juga bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Ya, Pak. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya, Pak? Saya Monggo, Pak. melihat bahwa Pak Khalid telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik sesuai dengan standar yang kita tuju. Bagaimana pendapat Pak Khalid tentang hal ini? Saya senang mendengarnya, Pak Asmo. Terima kasih atas umpan baliknya. Iya Pak Khalid, sama-sama. Namun demikian saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan, Pak. Mohon maaf ya Pak. Nggih, monggo, Pak. Misalnya saat observasi tadi, karena tadi buktinya itu adalah anak-anak, mungkin penjiwaan panjenengan selaku coach tidak mengikuti nuansa anak-anak. Jadi pemikirannya, bahasanya mungkin lebih mengarah ke ala anak-anak begitu kan, agar anak-anak ini merasa bebas untuk mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan hatinya dalam proses coaching ini, sehingga anak-anak merasa mudah untuk mencari solusi dalam permasalahannya. Saya mengerti, Pak Asmo. Saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi, dan terima kasih Pak Asmo atas masukannya. Oke, Pak. Sama-sama Pak Khalid. Dari diskusi kita, apakah langkah konkret yang akan Pak Khalid ambil untuk meningkatkan performa di area ini, Pak? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif lagi dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif lagi, Pak Asmo. Oke, Pak Khalid. Itu adalah langkah yang baik, ya. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik atau SUPAK. Yang terakhir, apakah Bapak peroleh dari proses ini, Pak? Apa kira-kira yang Bapak peroleh dari proses coaching ini, Pak? Saya merasa lebih memahami area di mana yang perlu saya kembangkan, dan saya berterima kasih pada Pak Asmo atas bimbingan dan umpan balik yang telah diberikan. Insya Allah masukan dari Pak Asmo ini akan membangun dan bisa meningkatkan kemampuan saya dalam coaching. Sama-sama Pak Khalid. Kita cukupkan di sini ya Pak. Semoga dalam proses ini bermanfaat untuk kita, untuk anak didik kita, untuk teman-teman kita, untuk kita semua sebagai guru. Terima kasih Pak Khalid. Sama-sama Pak Asmo. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.